Segala apa yang Anda lihat dan dengar di dalam film ini bukanlah keadaan yang sebenarnya. Penggambaran tokoh, suara maupun kejadian yang ada di sini adalah sekedar upaya dari kami yang dhaif, yang tidaklah mungkin bisa menyamai karya agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Pada hari pertama, yaitu Ahad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi. Pada hari kedua, hari Senin, Allah Ta'ala menjadikan gunung-gunung. Pada hari ketiga atau hari Selasa, Allah menjadikan pepohonan, hutan dan segala isinya. Pada hari keempat, hari Rabu, Allah menjadikan langit. Hari kelima, Allah menjadikan matahari, bulan dan bintang. Hari keenam, yaitu hari Jumat, Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Ia menciptakan alam semesta tanpa bantuan apapun. Ia akan menjadikan sesuatu cukup dengan kun fayakun, dan jadilah. Dan pada hari Jumat itu pula Allah menciptakan Nabi Adam. Ia membentuknya dengan sangat indah, kemudian meniupkan ruh ke dalamnya, sehingga jadilah ia manusia, manusia pertama yang menghuni surga. Proses penciptaan Nabi Adam dibuat dari tanah liat yang ia bentuk. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala ciptaannya. Saat hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam, malaikat khawatir akan terjadinya kerusakan di muka bumi dan terjadinya pertumpahan darah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Kemudian Allah menjawabnya, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat indah dan bagus. Setelah sempurna Allah bentuk, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya sehingga bergerak menjadi manusia. Kemudian Allah anugerahkan kepada Nabi Adam kecerdasan berupa pengetahuan. Dalam firman tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan di hadapan para malaikat perihal kemuliaan Nabi Adam alaihi salam dan keutamaannya di sisi Allah. Lalu Allah mempersilahkan kepada para malaikat menyebut nama-nama benda, namun malaikat tidak mampu menyebutnya. Malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Baru kemudian Nabi Adam alaihi salam dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan seluruh nama-nama benda tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu, Nabi Adam alaihi salam menyebutkan nama-namanya. Lalu Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan? Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua penduduk surga bersujud kepada Nabi Adam, dan mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri.
Lalu Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman lagi, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Lalu kemudian iblis menjawab lagi, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Nabi Adam hidup tentram dan damai di surga, menikmati semua kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Adam alaihi salam merasa kesepian. Semua yang ia inginkan ada di surga. Semua yang ada di surga berpasang-pasangan yang ia pandang. Hingga dalam hatinya bergumam, seandainya aku seperti mereka, memiliki pasangan. Sungguh Allah mengetahui apa yang ia katakan di dalam hatinya. Allah pun mengabulkan keinginan Nabi Adam yang terpendam di dalam hatinya. Saat ia tengah tertidur, dihadirkanlah Siti Hawa di sampingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Namun lain ceritanya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum iblis keluar dari surga, ia menjalankan niat buruknya untuk menggoda Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya. Ia mulai membisikkan pikiran-pikiran buruk yang buat dia menentang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Setan berkata lagi dan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehat. Setan pun terus membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon tersebut, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Kemudian keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Maka dikeluarkanlah Nabi Adam beserta istrinya ke bumi.
Sesampai di bumi, Nabi Adam alaihi salam terpisah dengan istrinya selama 40 hari. Hingga tepat pada hari ke-40 harinya, Nabi Adam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya di sebuah bukit, yaitu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah inilah tempat mereka bertemu dan bersua kembali, yang disebut dengan Gunung Kasih Sayang, Bukit Kasih Sayang. Setelah bertemu, mereka hidup berdua dan memiliki keturunan yang setiap keturunannya itu kembar, satu laki-laki, satu perempuan.